Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita, terutama disampaikan niat dan nomor kita untuk saat ini bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai kemarin ini kita sudah mempelajari, berusaha untuk memahami ini yang kemarin terakhir itu beberapa kisah yang dikisahkan oleh Allah, episode-episode kehidupan mulai dari zamannya Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, setelah itu di bawah Nabi Soleh, terus ke bawah lagi itu kepada zamannya keponakannya Nabi Ibrahim itu Nabi Lut. Jadi empat orang ini dikisahkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yaitu kita harus benar-benar mengenal yaitu Allah. Allah ini Rabb kita, pencipta, pemelihara, pengatur, pendidik, pemberi rezeki. Ini tidak boleh disyirikatkan, disekutukan, disyirikkan nggak boleh. Maka di situ kita harus benar-benar pasrah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, berarti Islam itu ketundukan, kepatuhan. Kita menjadi seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan kitab yang sekarang terakhir yang dijaga oleh Allah, dijanjikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kiamat. Nah, jamaah yang berbahagia, pagi ini kita masuk ke ayat selanjutnya. Jadi kalau kemarin terakhir itu diberi azab, anak kaumnya Nabi Lut itu diberi azab karena menentang hukumnya Allah, yaitu melakukan aktivitas homoseksual, sejenis laki-laki melakukan melampiaskan syahwatnya pada laki-laki. Itu diberi hujan batu, di batu yang panas sekali itu membakar. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Ini Allah mengkisahkan bagaimana di negeri Madian, yaitu wa ila Madyana.
dan kepada Madian, penduduk Madian, akhahum diutus saudara mereka yaitu Syuaib. Nah, kelak Nabi Syuaib ini adalah mertua dari Nabi Musa. Nabi Musa nanti ketika Nabi Musa hadir, zamannya Nabi Musa melarikan diri ke negeri, yaitu negeri Madian. Akhirnya dinikahkan oleh ini Nabi Syuaib, mendapatkan putrinya. Nah, negeri Madian ini di situ ada aktivitas penduduknya ternyata juga yang semula lurus, ya semula bertauhid, lama-lama ganti tahun ini ya mungkin ada ratusan tahun itu ini akhirnya dia menyekutukan Allah. Dari mana kita tahu negeri Madian ini menyekutukan Allah? Ya, ini ini Nabi Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudu, sembahlah oleh kalian, mengabdilah kalian kepada Allah. Ya qaumi ibudullah, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada ilah. Malakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin, dari ilah Tuhan ghairuhu. Ini jadi dakwah utama seluruh nabi adalah dakwah tauhid. Mereka mengilah-ilah Tuhan yang lain, sesuatu yang bukan Tuhan dijadikan ilah. Padahal ini kuncinya masuk surga hanya satu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kemudian mengikuti rasul-rasul yang diutus saat itu. Nah, kita otomatis kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, rasul terakhir yang tidak ada nabi setelah itu. Nah, ini wahai kaumku, ibadahlah kepada Allah, mengabdilah, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian dari Tuhan ilah-ilah yang lain ghairuhu, selain Dia. Qad, sungguh, ja'atkum telah datang pada kalian bayyinatun, bukti nyata, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Di penjelasan yang jelas dari Rabb kalian. Nah, di sini apa? Wa'uful kaila. Wa'ufu, dan sempurnakanlah oleh kalian al-kaila, takaran. Ini takaran. Pernah ini sesuatu perdagangan ini kan ada takaran, ya, takaran. Wal mizana. Nah, wal mizan, timbangan. Jadi dalam mengukur itu ada takaran, ada timbangan. Ini perdagangan. Jadi di sana Nabi Syuaib ini masyarakatnya di perdagangan itu yang menggunakan takaran dan timbangan. Ini tidak disempurnakan. Maka perintahnya ini sempurnakan takaran dan timbangan. Ini pun juga berlaku sampai sekarang karena di Quran juga sudah dijelaskan itu. Takaran dan timbangan. Takaran ini misalnya satu sok itu takaran, ya, takaran. Ada wadah dipakai menakar, diisi literan dan sebagainya. Nah, kalau dia berjualan, maka takarannya itu diupayakan supaya nanti jatuhnya lebih sedikit atau didesokkan atau gimana. Kalau dulu zamannya kita minyak tanah, ya. Zamannya minyak tanah itu ada takaran, literan. Nah, itu biasanya bawahnya ditutup ya, didekokkan itu supaya nanti ketika menjual itu ada dicurangi. Nah, dicurangi. Kalau tangki datang ngisi drum 200 liter itu, nah itu diukur kan pakai meteran kayu itu, logam, tapi itu ya logam, itu ditakar, nah, berapa liter itu ya dari tangki, mesti dilebihi oleh si penjualnya. Dia kulak dari mana. Kemudian orang yang jualan itu pakai takaran juga. Nah, takarannya dicurangi sehingga diperes penuh tapi ternyata tidak penuh.
Kalau sekarang takaran apa? Tiap cibuk ya, atau lasah gitu ya. Apa itu? Yang dari bambu itu kalau dia membeli maka dia pakai munjung-munjung dan sebagainya. Tapi kalau dia menjual ada tangannya dimasukkan dan sebagainya, itu untuk mengurangi takaran. Tapi karena kecepatannya ya nggak kelihatan. Memang ahli punya keahlian mengurangi takaran. Timbangan juga gitu. Timbangan ini kalau sekarang ini kan diberi bandul-bandul atau apa itu ya, dikasih magnet atau apa itu di alatnya ini, sehingga timbangannya tidak jujur. Apalagi timbangan yang itu jomplangan itu ya, itu bisa diakali pakai apa itu neker atau apa di dalamnya. Nanti kalau sudah mantep itu plek, sudah mantep. Nah, ini padahal di situ kurang, atau mungkin belum mantep padahal itu timbangannya sudah berat karena dimainkan pakai tangannya dan sebagainya, itu ada. Maka di sini wa'uful kaila wal mizana, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Ini takaran timbangan, makanya di Indonesia kan ada tera ya, tera itu tera. Tapi ya kembali lagi setelah ditera dicurangi lagi nanti. Ada apalah gitu, diisi apa-apa. Ini. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan jangan kamu kurangi dari manusia segala sesuatu yang mereka itu kepada mereka, yang dijual ya kepada mereka. Ini larangan keras ya. Tapi yang wablek memang penduduk Madian ini. Wala tufsidu, wala dan jangan, nah juga larangan nahyun ditahrim, mengharamkan, larangan keras. Tufsidu, kalian itu membuat kerusakan, berbuat kerusakan, merusak ya, kalian merusak fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, sesudah diperbaikinya. Nah, jadi ini jamaah yang berbahagia, bumi yang sudah diciptakan dengan baik itu dirusak, membuat kerusakan. Nah, zaman-zaman akhir kita juga sama saja ini, manusia banyak merusak bumi ya, sehingga tidak terjadi keseimbangan, akhirnya rusaklah ekosistem dan sebagainya, akhirnya banjir dan sebagainya. Dzalikum khairul lakum, dzalikum yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian semua itu mukminin, orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Sehingga jamaah yang berbahagia ini awal itu selalu begitu ya. Sembahlah Allah, ibadahlah pada Allah, yang tidak ada bagai kalian ya, dari Tuhan-Tuhan yang lain apapun selain Dia. Sama, kita juga sama. Kita maka suruh mengatakan itu qul huwallahu ahad, Dia Allah yang esa. La ilaha illallah, yang tidak ada ilah selain Allah. Ini prinsip dasarnya pengajakan tauhid. Jamaah berbahagia, kita lanjut di ayat berikutnya yang bagaimana Nabi Syu'aib ini menjelaskan kepada kaumnya. Wala, masih lanjutkan wala, dan jangan taq'udu. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja wadhkuru in kuntum qalilan id kuntum qalilan fakatsarakum fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Wala, dan jangan taq'udu, kalian duduk-duduk bikulli, di setiap jalanan, di jalanan, sirotin, jalanan, bikulli sirotin, di setiap jalan-jalan, tu'iduna, menakut-nakuti, patasuduna, dan menghalang-halangi, an sabilillah, dari jalan Allah, man amana, orang-orang yang beriman bihi, dengannya, watabghunaha, dan kamu menginginkannya, iwaja, jalan itu bengkok. Nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh iblis ya.
janjinya ya. Dia akan duduk menghalangi, membelokkan manusia-manusia dari jalan Allah menuju ya jalan selain Allah. Nah, kalau jalan kepada Allah, jalan nanti menjadikan ridhonya ke surganya, jalan yang lain berarti ya menuju neraka. Nah, ini. Jadi jangan duduk-duduk. Nah, Rasulullah memberikan arahan itu jangan duduk-duduk tepi jalan kecuali memberikan hak jalan dan menjawab salam. Kalau ada kita duduk, kalau ada orang salam ya dijawab. ini hal-hal ini wah sekarang malah banyak ya. Duduk-duduk tepi jalan mengganggu, menakut-nakuti orang-orang yang jalan, menghalangi orang-orang dari jalan Allah, menghalangi orang-orang yang beriman. Terus mengharap jalan itu, jalan Allah ini wah sepi ya. Berharap jalan-jalan menuju ini godaan-godaannya rame, jalan menuju Allahnya sepi. Ini kasus yang ada di negeri Madian. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian id kuntum, ketika kuntum kalian qalilan, kalian itu sedikit dulunya, fakatsarakum, kemudian dia memperbanyak jumlahmu, memperbanyak anak dan sebagainya. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia itu semua nanti berakibat itu tadi menghalang-halangi manusia yang beriman dari jalan Allah, dibengkokkan dan sebagainya, diganggu-ganggu. Ini. Nah, di akhir ayat wanduru, dan perhatikanlah ya oleh kalian kaifa, bagaimana kana adalah akibat kesudahan al-mufsidin, fasada rusak, mufsidin orangnya, al-mufsidina itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini sehingga jamaah yang berbahagia ini kalau kita sudah tahu yang demikian, ini prinsipnya dasarnya sama di setiap zaman. Cuma ada nanti di sisi perdagangan ada kecurangan-kecurangan yang banyak di sana. Terus menghalangi, menakut-nakuti pemakai jalan, menakut-nakuti pemakai jalan sehingga ingin mereka ya nggak lewat situ, jalan Allah dibelokkan, diajak-ajak, ditipu-tipu. Nah, ini mereka berbuat kerusakan. Jadi ini juga diingatkan oleh Nabi Syuaib agar supaya mereka tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lanjut di ayat berikutnya karena yang prinsipnya sama, hanya ada tambahan-tambahan mereka membuat sesuatu yang lain. Pun ternyata saat ini, ini banyak yang seperti itu. Nah, bergerombol di tepi jalan, menakut-nakut, membuat takut orang yang lewat dan sebagainya. Harusnya aman, sentosa. Nah, ini di ayat 87. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Ini dan in jika kana adalah ta'ifatun, segolongan, minkum di antara kalian, amanu, mereka beriman, mereka telah iman, bi dengan alladzi yang mana ursiltu, aku diutus, bihi dengannya. Jadi diberi arahan-arahan dakwah tauhid tadi, segolongan di antara kaumnya itu ada yang beriman, beriman dengannya, dengan Nabi Syuaib ya, dengan sesuatu yang dibawa oleh Nabi Syuaib, risalah-risalah itu. Wa ta'ifatun, dan segolongan lagi, lam yu'minu, mereka itu tidak beriman. Jadi ada segolongan di antara kamu itu, di antara kalian beriman, yang aku diutus menyampaikan, itu Nabi Syuaib, dan sebagian pula ada segolongan yang mereka itu tidak beriman. Nah, sehingga
di sini perlu apa ya? Tadi ada yang menakut-nakuti dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya fasbiru. Nah, maka bersabar, ini perintah. Maka bersabarlah. Nah, ini jamaah yang berbahagia ya, ini juga termasuk arahan berat untuk kita, berat banget karena berat saat ini apa ya? Di semua platform media sosial itu apa ini? Banyak penayangan yang ya mengenaskan ya. Itu di sana adalah apa macam-macam lah. Yang ada video-video dan sebagainya itu. Nah, mereka hanya ya, tidak hanya itu, bahkan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh banyak orang, nah itu akhirnya dilihat, padahal itu buruk, keburukan, kejelekan. Kan promosi, seolah-olah promosi. Nah, promosi apa saja sudah sekarang itu banyak. Yang baik-baik kalah. Yang baik-baik cuma dikit, yang banyak yang buruk-buruk, yang enggak berguna, tapi mereka hanya demi apa? Demi uang, demi cuan ya, demi duit ya, demi uang, demi dunia. Ya. Jadi ya apapun itulah nanti sama. Prinsipnya sama dengan yang tadi jelas. Mulai kemarin Nabi Nuh dan seterusnya sama. Madian, negeri Madian juga begitu penduduknya mencurangi dan sebagainya. Urusannya dunia sebetulnya. Padahal Allah yang mengatur seluruh pemberian rezeki itu. Allah semua yang ngatur. Usaha boleh sama ya, tapi nanti pemberian rezeki berbeda. Nah, maka orang-orang yang beriman ini disuruh sabar. Yang amanu billadzi ursiltu bihi ini disuruh sabar. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Nah, hatta sehingga sampai yahkumallah, nah, Allah menetapkan hukumnya. Ya, dia Allah menetapkan hukum, menghakimi, menjadi hakim, menetapkan keputusan bainana di antara kita. Jadi orang yang iman dan yang tidak iman ini terus berselisih seperti itu. Nah, ada perselisihan. Nah, yang beriman ini dia ojo-ojoki sana sini di sia-sia dan sebagainya, dilecehkan ya. Ini perlu sabaran. Fasbiru, maka sabarlah kalian. Hatta yahkumallahu bainana, sehingga nanti Allah menetapkan keputusan, menetapkan hukumnya di antara kita. Wa huwa, dan dia Allah khairul hakimin, sebaik-baik hakim. Al-hakim berarti dia maha menetapkan hukum dengan baik, menetapkan hukum dengan yang terbaik. Hakimin, al-hakimin, wa huwa khairul hakimin. Nah, jamaah yang berbahagia itu disampaikan. Nah, otomatis ini bagaimana jawaban mereka? Maka Allah selalu menjelaskan di sini. Wa qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Ini berarti pemuka kaumnya mesti seperti itu ya. Di setiap episode, setiap zaman itu. Mulai zamannya Nabi Nuh sampai Nabi Lut, kemudian terakhir ini yang dikisahkan ini Nabi Syuaib. Nah, qala berkata, al-mala'u, pemuka alladzina, orang-orang yang istakbaru, mereka menyombongkan diri, min qaumi, dari kaumnya. Nah, ini lanuhrijannaka, nah, sungguh, nah, ini kaumnya ini lanuhrijannaka, dan double nun dalamnya tenanan ini, benar-benar kami akan mengusirmu. Nah, ya Syuaib, nah, benar-benar kami akan ini sungguh-sungguh pasti akan mengusirmu, Syuaib. Walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman besertamu, min qaryatina, dari negeri kami.
kamu nek gak menang tak usir, ya, tak paksa tak usir. Dan juga itu orang-orang yang bersama kamu, yang mereka mengimani kamu, percaya padamu ini. Wis, nanti tak usir kalau kamu terus. Aula ta'udunna fi millatina, atau sungguh ta'udunna, benar-benar kamu kembali fi millatina, nah, fi ke dalam millatina, agama kami, milah kami. Nah, jamaah yang berbahagia, sekali lagi bahwa setiap zaman sama, ya ternyata begitu ya. Tantangan-tantangan di seluruh zaman, di seluruh kehidupan itu, diusir, ancam diusir semua. Nabi Syuaib dan pengikutnya diusir. Atau kalau nggak mau diusir ya harus benar-benar kembali. Atau la ta'uduna, benar-benar sungguh kamu benar-benar kembali fi millatina, kepada agama kami. Qala, nah, maka Nabi Syuaib menjawab, awalau kunna karihin, apakah kamu mengusir kami juga? Kendati pun kami karihin, kami orang yang nggak suka, kami nggak mau diusir ya. Qad iftaroina, sesungguhnya iftaroina kalian kami ini di sini jamaah yang berbahagia, itu kan tadi pilihannya dua ya. Pilihannya dua, kamu tak usir atau kamu kembali. Nah, kamu kembali ke ini, mengikuti agama kami, benar-benar kembali kamu mengikuti agama kami. Maka Nabi Syuaib, apa kamu juga mengusir kami kendati pun kami tidak suka? Qad iftaroina, qad sungguh iftaroina, kami ini mengada-ngada Allah, atas Allah, kadiban, kebohongan. Jadi kalau kami mengikuti kamu ini nanti ada kebohongan. Jika udna, kami kembali fi millatikum, kepada agamamu ya. Jadi sungguh kami nanti ini termasuk orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah jika kami kembali ke agama kalian. Ini ba'da idnajjana Allah ya, ba'da setelah idnajjana, setelah ini menyelamatkan kami, siapa Allah? Najjana Allahu minha. Setelah ini kita benar-benar diselamatkan Allah darinya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini yang dijawab oleh jawaban dari Nabi Syuaib. Maka ya kita juga harus sama juga itu ya. Ketika disuruh kembali ke aturan-aturan mereka yang katanya nenek moyang ini itu, yang juga ternyata sama ya, membikin suatu tempat apa gitu ya, nanti di situ ada misalnya ada telaga atau apa, nanti waktu tertentu ngadakan makan di situ dan sebagainya, meminta berkah dan sebagainya, pokoknya sama dari zaman Nabi Nuh sampai ini yang sampai sekali Madian juga sama. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, ini sama. Jadi kalau ini Nabi Syuaib menyatakan, ya kalau kami kembali ke agama kalian, ngikuti agama kalian lagi, ya kami ini berarti mengada-ngadakan inovasi ritual yang nggak boleh. Inovasi ilah, ya, ilah kok inovasi? Ya kan bisa dicek ya. Saat ini yang merupakan inovasi ilah rob itu apa, kan banyak. Ternyata inovasi. Jelas la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Allah pemberi berkah, pemberi rezeki macam-macam ini. Kalau sakit menyembuhkan terus itu ya. Jadi kalau ada apa-apa inovasi di bidang ritual peribadatan, di bidang
menganggap bahwa ada sesuatu apapun yang memberi berkah dan sebagainya selain Allah, kalau tidak melaksanakan itu, dianggap melenceng oleh masyarakat, dianggap melenceng. Oleh ini sama, semua sama, termasuk Nabi Syuaib juga gitu. Nah, kalau kami kembali mengikuti agamamu, ba'da idz najjanallahu minha, setelah Allah itu menyelamatkan kami dari ini, supaya enggak syirik-syirik lagi, supaya enggak melaksanakan itu lagi. Nah ini, wa ma yakunu lana, dan tidaklah patut bagi kami an na'uda, bahwa kami kembali, tidak pantas bagi kami kembali kepada tadi agama kamu tadi, milah-milah kamu tadi. Nah, ini enggak pantas kami kembali fiha kepadanya, illa kecuali ayasya Allahu Rabbuna, kecuali memang Allah di situ menghendaki. Yang jelas Allah enggak menghendaki. Ini jikaan. Jadi wama terus panjang titik-titik, ila titik-titik. Tidak patut bagi kami itu kembali kepada agama kemalian, kecuali memang Allah menghendaki. Rob kami ini menghendaki, Allah Rob kami menghendaki. Nah, enggak mungkin Allah tidak memberikan penjelasan apapun tentang itu. Maka ini Allah menjelaskan, Nabi Soleh apalagi yang dikatakan ini, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Rob kami ini pengetahuannya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wis pokoknya semuanya Allah tahu. Apapun aktivitas dan sebagainya, rekayasa, semuanya Allah tahu. Kalau ada orang membikin inovasi di bidang ritual, peribadatan dan pengharapan berkah dan sebagainya, itu Allah tahu. Ini kita diajari oleh Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Luasnya pengetahuan ilmu Tuhan kami, Rabb kami itu meliputi segala sesuatu. Ini sehingga jamaah yang berbahagia, ini yang diucapkan Nabi Syuaib kepada tadi malak-malak tadi, penguasa tadi. Maka dilanjutkan, Allahi tawakkalna, alallahi tawakkalna, ala atasnya itu kepada alallahi, kepada Allah tawakkalna, kami ini bertawakal. Bisnis pokoknya jujur terus, pokoknya jangan ini timbangan sebagainya. Nah ini kami benar-benar bertawakal pada Allah, usaha dengan benar, Allah yang mengatur rezeki. Memang enggak sama. Nah, jamaah yang berbahagia ini ya. Jadi rezeki itu tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Ada yang diberi keluasan, ada yang memang dibatasi. Diberi sedikit dulu dibatasi. Ya, berarti pamang qudira alaihi rizqu, jadi rezekinya dibatasi oleh Allah. Jadi ini, maka ini harus kita sadari. Ya. Kesabaran tadi disuruh sabar dalam pengabdian kepada Allah saja. Jangan sampai memalingkan diri, memalingkan wajah kepada urusan dunia tok. Jelas dunia ya seperti itu. Sebetulnya dunia kan hanya tempat sementara. Tempat sementara, nanti kita kembalinya ke akhirat. Dunia diuji paling 100 tahun lah gitu ya gampangannya. Ini zaman-zaman sekarang kan rata-rata ya hanya itu, enggak sampai 100. Maka ini Allahi tawakkalna, kepada Allah kami ini bertawakal. Usaha apapun sudah laksanakan dengan jujur, mengikuti syariat-syariat aturan yang dibuat oleh Allah. Udah, Rabb kalian satu. Ilah-ilah yang lain itu enggak ada, Rabb yang lain enggak ada. Sembahlah oleh kalian, ibadahlah kalian, mengabdilah kalian kepadanya. Ini tawakal. Jadi usaha maksimal dengan kejujuran, dengan dengan teknologi, dengan ilmu yang tertinggi, yang paling benar,
dijalankan dengan keadilan, karena Allah memang menyuruh keadilan. Innallaha ya'muru bil adli. Sungguh Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau A ya bilang A, barang baik ya barang baik. Ini perdagangan begitu, ada yang baik campur buruk dikatakan baik. Nah ini sudah ada di zaman jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu juga sudah ada, kisahnya ada. Nah, jamaah yang berbahagia, yang jelas Nabi Nuh, nah, itu Rasulullah juga nggak menangi kan, dia memang Rasulullah lahirnya tahun 571 ya. Ini jauh sebelum Masehi itu, jauh. Nabi Ibrahim sebelum itu ya, Nabi Syu'aib. Kalau Nabi Syu'aib ini setelah ya, Nabi Lut, terus ke bawah nanti ada Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib terus nanti menjadi mertuanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini kan sudah di bawahnya Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu sejajar dengan Nabi Ibrahim karena ponakannya. Nah, ini Allah tawakalna. Hanya pada Allah kami bertawakal. Nah, ini. Kemudian ya sudah seperti itu, ya, berdoalah. Ya. Nabi Syu'aib ini berdoa dengan orang-orang yang beriman. Ya ini juga kita bisa meniru ya bagaimana doanya, karena Allah juga mengajari lewat situ. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini sudah pol-polan ini. Biasanya kalau udah Nabi doa itu udah mentok ya. Udah diajak berkali-kali nggak mau, sudah terus mungkin sabar ya. Disuruh sabar. Udah akhirnya kaumnya semakin menentang. Terakhir ini Rabbana, wahai Rabb kami, iftah bainana, berilah keputusan. Nah, fataha, berikan keputusan itu. Itu tadi perselisihan antara dia dengan kaumnya tadi yang tetap gak mau ya. Bainana wa baina qaumina, antara kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami bil haq, dengan benar, dengan hak, dengan adil. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah maha sebaik-baik pemberi keputusan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini masih kaumnya masih terus apa ini episodenya kaumnya masih ngeyel ya. Wa qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi, dan berkata ayat selanjutnya, dan berkata pemuka-pemuka alladzina kafaru min qaumihi, orang-orang yang ingkar, yang kafir-kafir itu yang mereka telah menutup hatinya min qaumihi, dari kaumnya. Nah, pemuka-pemuka kaumnya ngomong ya. Ini lain attaba'tum, lain ittaba'tum, lain lah sungguhin jika ittaba'tum, kalian itu mengikuti Syu'aib, innakum idzal la khosirun, sesungguhnya kalian itu jika demikian la khosirun, sungguh orang-orang yang merugi. Sehingga jamaah yang berbahagia apa ya, sama saat ini pun juga sama. Ini terakhir memahami itu ya, di mana tuh gunung rame, wes tanaman macam-macam itu di banyak ini, cuma ya itu dengan kecepatan seperti itu malah yang menemukan ini pokoknya ya sama wis kondisi saat ini seperti itu. Aduh gak karu-karuan sudah gimana ya, ya ternyata saat ini sama dengan dulu, zaman dulu kayak gitu. Zaman ini memang sekarang tambah nemen ya, apalagi dengan internet ini semua tahu sudah ya, sangat terbuka. Apapun yang terjadi di sana, aduh makar-makar itu yang jelas melibatkan orang-orang yang nggak main-main, yang orang paham tentang itu. Kalau orang biasa ya nggak ngerti lah ya. Kalau nggak orang yang profesional di situ,
punya seperti itu ya sulit ya. Tapi yang jelas ini, waduh ya, kita tinggal nulis kalau sudah ada tok ini. Yang kemarin tuh terus ada lagi itu pemusnahan pakai dibakar dan sebagainya. Apa namanya nih? Misalnya si golongannya tanaman apa ganja itu ya dibakar. Ya kan gimana asapnya nanti mengenai semua orang yang ada di situ. Ini sama. Ternyata jemaah yang berbagi ini sama. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Berkata orang-orang pemuka orang-orang kafir ya, dari kaumnya ini, apa yang dikatakan? La in taba'tum kalau kalian ittiba pada dia Syuaib itu, la in taba'tum kalau kalian itu mengikuti Syuaib, innakum idzal la khasirun. Kalau demikian, waduh kamu itu orang yang rugi. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia sudah mentok, sudah dan Nabi sudah doa tadi, kaumnya juga hanya seperti itu. Orangnya lemah-lemah dipedeni ya, dipertakuti. Kalau kamu ngikuti itu, wes kamu rugi. Kamu dapat apa? Ini sampai sekarang ya, sampai kiamat ya. Memang Quran ini untuk pelajaran sampai kiamat. Di ayat awal dulu kan ya untuk pelajaran. Bahkan di surat Al-Qamar surat 54 itu ada 4 yang sudah sering saya posting itu di Facebook ya, itu 4 itu kalau sekarang kita cari pakai kunci, nah kunci kalimat itu keempat-empatnya jejer podo. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini 4 persis itu, 4 ayat itu. Gampang sekarang kita golek gak kangelan ya. Kalau dulu pakai kertas tok golek suwi leret maca dhisik semua. Tapi sekarang waduh, orang enggak ngerti apa-apa, tutul ini wah metu semua. Ya, di Quran keluar semua. Ayatnya ini. Hadis mencari ini keluar. Ini apa? Tuh. Sehingga di sini kalau kisah-kisah Nabi ini sebagai pelajaran beragam, kita tinggal bagaimana Allah memudahkan. Maka di sana di surah Al-Qamar itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad dan sungguh, ini sungguh lamnya juga sungguh, qad sungguh dan sungguh benar-benar yassarna. Ini double ya. Ada berarti prosesnya continue terus-menerus. Yassarna, kami mudahkan. Yasarna double ya. Kami mudahkan Al-Qur'an langsung itu. Walaqad yassarnal Qur'ana, kami mudahkan Quran lidzikri ya, untuk pelajaran, untuk peringatan. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini kalau ditanya itu kita baca berarti 4 kali kita ditanya nih. Kita pribadi ditanya, ini benar Quran sudah tak mudahkan untuk pelajaran, maka adakah yang mengambil pelajaran? Udah dari enggak usah jauh-jauh wis. Yang sudah di surat ini yang paling jelas kan iblis. Iblis dan Adam ya. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, bawahnya Nabi Soleh. Terus nanti Nabi Hud ini seorang ini ke bawahnya, karena di situ satu beda garis ya. Nanti ke Nabi Ibrahim juga nanti ponakannya itu Nabi Lut. Akhirnya dikisahkan Nabi Lut nanti terus ke bawah, bab Nabi Ibrahim ke bawah ini ada nanti Nabi Ishaq, Yakub keturunannya. Nah, kemudian di sana ada di garis yang lain itu ada Nabi Syuaib. Ini Nabi Syuaib. Habis ini apa nanti kita cek ya. Ini pelajaran berharga dari situ. Nah, di situ dakwanya selalu sama. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berarti ada ilah-ilah lain yang diyakini, akhirnya diibadahi, di ritual
Padahal jelas-jelas seperti itu. Saat ini kalau kita keliling-keliling mana-mana tuh sudah banyak. Ujung-ujungnya sebetulnya duit. Setan, iblis, ya, iblis terus itu kan jadi setan dia. Iblis sebagai setan utama, kemudian setan-setan anak buahnya yang lain, setan manusia dan setan jin. Ini yang ngecok-ngecoki masalah dunia, duit lagi, kekuasaan dan sebagainya, kemenangan, ini ujungnya ke sana. Ini dari Nabi Nuh kemarin juga malak pemimpin dari kaumnya yang seperti itu, selalu istakbaru, ya, yang merasa sombong pada yang istighfu, yang lemah, diwedeni, dipertakut-takuti. Ala ini tapantum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Kalau kamu mengikuti Syuaib, jujur, perdagangan ya takaran dan timbangan benar-benar lurus, ya. Terus itu kan tadi duduk-duduk, kamu tidak mau ikut-ikut duduk-duduk, wes rugi banget, Ustaz. Enggak dapat kesenangan dunia namanya gitu ya. Sama. Ya itu tadi proses kehidupan saat ini ya, katakan misalnya bertani biasa, singkong apa-apa. Ya gitu setahun ya, akhirnya dibikinlah pertanian sesuatu yang itu. Ya kalau di bidang kedokteran ya memang ada gunanya, tapi kan tidak sebanyak itu ya. Akhirnya jamin berbahagia setelah terus menerus seperti itu. Tadi Nabi sudah doa seperti itu, nah, kaumnya terus mempertakuti orang-orang beriman. Nah ini fa khadathumur rajfatu fasbahu fi darihim jathimin. Sama dengan kasus yang sebelumnya itu ya. Fa khadathum ya. Maka ini lalu datanglah, ditimpakan kepada mereka arajfah, gempa. Fa maka asbahu, mereka pun menjadi bergelimpangan ya, di rumah mereka itu, di dalam mereka fidarihim, di rumah mereka jathimin, bergelimpangan. Wah, wis mati kabeh. Reruntuhan rumah mereka kena gempa, hancur semua. Ini maka jamin berbahagia di ayat selanjutnya Allah menjelaskan alladzina kadzabu Syuaiban ka'allam yaghnaw fiha. Orang-orang yang mendustakan Syuaib tadi, mengingkari, tidak mau ikut, tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dengan mengikuti Rasul. Rasul kan diutus oleh Allah untuk diikuti, untuk memberikan keterangan dan sebagainya. Tidak mau, nah, kadzabu Syuaiban ka'allam yaghnaw fiha, kena gempa tadi seolah-olah mereka tidak pernah berdiam di dalamnya, ditumpas habis. Alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mereka mendustakan Syuaib, kanu humul khasirun, adalah mereka itu orang-orang yang merugi. Nah, sehingga jamin berbahagia ini itu ya seperti itu, gempa habis. Di ayat berikutnya nanti fatawalla anhum, maka dia berpaling meninggalkan mereka. Waqala, dan berkata, udah beres, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Ini, wahai kaumku, aku harus ngandani kepada kalian, menyampaikan risalah Rabbku, Tuhanku. Aku juga memberi nasihat pada kalian. Fa kaifa asa ana qaumil kafirin. Wis ajur kabeh. Fa kaifa, maka bagaimana asa aku bersedih, gimana aku bisa bersedih hati ana qaumil kafirin, pada kaum yang kafir. Nah, jamin berbahagia ini Nabi, seluruh nabi ya seperti itu ya. Laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Ini sudah diberi nasihat ya kaumku, ya wis kamu seperti itu, hancur sudah kamu, meninggalkan daerah itu. Fa kaifana asa, bagaimana aku bisa bersedih atas kaum yang kafir, ya sudahlah. Nah, sehingga jamin berbahagia
Ini adalah pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Di antara banyak nabi yang dikisahkan di Quran, memang tidak semuanya. Ada ribuan nabi, tapi yang di Quran hanya 25 itu. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita. Harapan kita pokoknya bagaimana sekarang hidup dengan benar, takaran timbangan ini benar, semua aktivitas sesuai syariat, tidak bikin inovasi dalam ritual peribadatan, mengharap berkah-berkah apapun. Mbah sopol ya banyak itu. Ini sampai gempar, yaitu penipuan ternyata hasilnya ya uang karungan. Pokoknya seperti itu. Bongkar semua masyarakat, yang mudah-mudahan nanti semakin sadar, sehingga dengan kesadaran itu ya, kita bisa hidup dengan benar. Hajam yang berbahagia, ini yang bisa kita pelajari dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan besok karena ini sudah siang juga, nanti akan segera bertugas. Nah, maka mari kita akhiri kaji kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.